Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya ini ya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini. Semoga di kesempatan ini kita dan ternak-ternak kita ya senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kali ini ya rekan-rekan, nanti kita akan coba membahas ini sesuai request dari beberapa rekan ya, mengenai bagaimana cara kami untuk mengestimasi jumlah pendapatan dalam beternak endok pembibitan. Nah, nanti ya akan kita ulas bersama-sama nih, dan yang perlu untuk rekan-rekan semuanya ketahui ya, bahwa ini adalah cara kami atau versi kami ya yang ada di kandang tower. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semuanya ya mempunyai cara yang lain atau yang berbeda, itu dipersilakan. Tapi yang jelas memang cara ini ya yang selama ini kita gunakan ya di dalam melakukan penghitungan atau mengestimasi ya perkiraan di dalam masalah pendapatan atau penghasilan beternak endok sistem pembibitan. Nah, ini ya yang pertama nih. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan ya adalah melakukan proses sortir telur. Maksudnya kita harus menyamakan ya untuk jumlah telur yang ada di tiap-tiap petarangan. Nah, ini ya khusus untuk kita yang beternak endok dengan sistem penetasan alami. Nah, kemudian ya rekan-rekan semuanya, setelah untuk jumlah petarangan ya atau telur yang ada di petarangan itu sama, kita mengambil sekitar 25 ya sampai 30% dari total populasi indukan kita yang mengerami. Nah, ini ya kalau di kandang kami ini, setelah kita menyortir ya untuk telur-telurnya itu, kalau di petarangan tengah ini ya kita menggunakan 3 petarangan ini, soalnya untuk petarangan tengah ini kita isi sekitar 15 butir telur. Nah, untuk petarangan yang ada di paling ujung sana itu ya, yang paling ujung selatan, itu kita isi untuk telurnya sekitar 17 butir telur. Nah, ini kaitannya dengan masalah luas petarangan ya rekan-rekan. Kenapa itu kita bikin beda? Karena yang jelas untuk luas petarangan juga akan berpengaruh ya dengan jumlah butir telur yang akan dierami oleh indukan-indukan kita. Nah, untuk masalah sortir telur ini ya, tentunya di video kami sudah pernah kita share ya tujuan dan bagaimana cara kita melakukan sortir telur. Soalnya nanti kalau ini tidak kita jelaskan ya, tentunya untuk rekan-rekan semuanya akan bertanda tanya ya, apa yang dimaksud dengan sortir telur dan bagaimana untuk masalah indukan-indukan yang mengerami. Nah, itu silakan untuk rekan-rekan semuanya ya bisa menycroll ulang ini untuk video-video kami, teknik kami di dalam melakukan sortir telur. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini setelah kita menyamakan ya untuk jumlah telur yang ada di petarangan, kita bisa mengestimasi untuk jumlah indukan yang mengerami. Nah, kalau di kandang kami ini ya rekan-rekan, kita cukup mengambil 25 sampai 30% indukan yang mengerami, kita ambil dari jumlah keseluruhan populasi. Nah, kalau sebagai contoh ini ya, seandainya kita mempunyai indukan 100 ekor ya, kita harus mempunyai sekitar 25 sampai 30 indukan yang mengerami. Nah, kalau mungkin rekan-rekan semuanya ya itu bisa mengalihkan sendiri bagaimana cara kita mempersentase masalah indukan yang mengerami tersebut. Nah, itu ya. Kemudian ya ini selanjutnya, ketika di masa mengerami tersebut, tentunya juga untuk telur-telur tadi ya yang dierami oleh indukannya, itu pun tidak serta-merta bisa menetas dan menjadi DOE. Mungkin masih banyak ya atau ada ya yang di situ di dalam proses mengeram itu ada telur yang kopior, bahkan ada juga telur yang infertil ya. Nah, di situ untuk kita menghitung ya atau mengestimasi jumlah perolehan DOE, kita tidak serta-merta menghitung semuanya. Maksudnya dari petarangan yang kita isi 15 butir telur tadi ya, kita bisa mengambil untuk hasil tetasan atau DOE sekitar 12 sampai 13 butir. Nah, itu ya. Mungkin yang dua kita cadangkan ya. Apabila mungkin di dalam proses pengeraman ada kerusakan
ataupun ada telur yang infertil. Nah, kemudian untuk rekan-rekan semuanya ya, kita tinggal bisa mengalihkan untuk jumlah perolehan DOE yang akan kita terima dikali dari jumlah petarangan yang dierami oleh indukan tersebut. Nah, ini ya, dan ini juga kita jelaskan ya, kenapa kita mengambil estimasi ya sekitar 25-30% ini. Nah, ini rekan-rekan semuanya ada kaitannya dengan masalah siklus produksi dari indukan-indukan kita. Nah, ini ya untuk rekan-rekan peternak semuanya, saya yakin ya pasti sudah tahu ini mengenai masalah siklus produksi dari indukan-indukan kita. Untuk seekor indukan ya rekan-rekan biasanya memerlukan waktu sekitar 2,5 bulan untuk dia bisa menghasilkan DOE. Nah, itu terdiri dari berbagai fase ya, dimulai dari fase perkawinan, kemudian fase bertelur, dan juga fase mengerami. Dan yang terakhir adalah fase pemulihan. Nah, dari keempat fase tersebut ya, biasanya untuk indukan yang produktif ini memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Nah, itu ya alasan kami mengapa kita mengambil estimasi tersebut sekitar 25-30% indukan yang mengerami. Nah, ini ya karena kita mengharap untuk penghasilan ini bisa berjalan per bulan ya. Dari 25-30% tadi ya indukan yang mengerami, tentunya masih tersisa sekitar 70% ya indukan yang tidak mengerami. Nah, mungkin untuk indukan-indukan tersebut ya di dalam proses perkawinan maupun dalam proses bertelur. Nah, nanti ketika untuk indukan-indukan tadi ya yang sudah mengerami, sudah selesai itu, kita harapkan untuk indukan-indukan lain yang berjumlah kurang lebih 25 dan juga 30% tadi itu ya kembali menyusul untuk melakukan proses mengeram. Nah, ini kenapa ya, dikarenakan kita mengharapkan untuk hasil kita ini ya bisa berputar per bulan sekali. Makanya kita tidak usah muluk-muluk ya rekan-rekan, kita cukup mengambil 25-30% saja untuk indukan yang mengerami ini ya dari jumlah populasi kita. Nah, di situ tentunya kalau ini sudah betul-betul terjadi ya, saya yakin untuk penghasilan kita itu pun sudah mencukupi untuk biaya perawatan dan juga ada sisa yang bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Nah, itu ya. Dan mungkin barangkali ya ada rekan-rekan kita yang untuk masalah estimasi ya atau persentase mengeram tadi lebih tinggi, melebihi dari 30% ya. Tentunya itu akan semakin tambah bagus. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya cara kami menghitung estimasi pendapatan kita ya atau penghasilan DOE kita per bulan. Nah, ini yang perlu dicatat juga ya, bahwasanya untuk penghitungan ini ya adalah penghitungan untuk indukan-indukan kita yang di dalam masa produktif. Kenapa ya? Dikarenakan di dalam siklus produksi indukan endok itu ya, tentunya juga kita mengalami yang namanya mabung. Nah, mabung atau bodol bulu ini ya rekan-rekan semuanya, tentunya untuk indukan kita itu tidak akan bisa melakukan proses produksi. Nah, mungkin hanya itu ya sedikit yang bisa kita sampaikan ini untuk semua saja. Dan yang perlu diingat ya, itu tadi semuanya adalah versi dari kami yang ada di Kandang Power. Tetap semangat di dalam beternak ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.